Kontenku mulai terbaca algoritma semenjak aku melakukan beberapa hal berikut. Hai guys, assalamualaikum. Kembali lagi di konten keseharian aku ya guys. Sebelum ke pembahasan, teman-teman tonton dulu video aku sampai selesai ya. Karena besok sudah lebaran, jadi aku mau sok sibuk dulu ya guys. Nah, hari ini aku mau buat bolu karamel. Jadi di sini aku siapkan dulu mixernya ya guys. Padahal niatnya nggak mau bikin apa-apa. Karena emang tahun ini berasa kayak biasa aja guys. Ada yang sama nggak sih kayak aku, berasa Ramadan ini kayak biasa aja guys. Mungkin karena aku di rumah cuma sendiri sama dua bocil. Dan kebetulan Pak suami nggak dapat cuti lebaran tahun ini. Dan dua bocil aku itu tipenya bukan yang suka makan-makan kue gitu ya guys. Karena aku ngeliat story teman-teman udah pada sibuk, jadi aku juga mau sok sibuk. Dan akhirnya aku putuskan pingin buat bolu karamel aja ya guys. Oke, kita kembali ke pembahasan pertama. Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman. Gimana sih kok bisa kontenku sampai kebaca algoritma? Dan aku pingin ngejawab pertanyaan teman-teman yang udah masuk di postinganku beberapa waktu lalu, yang mereka itu berkomentar, "Kak, aku udah satu tema, aku udah konsisten, aku udah evaluasi, tapi kok nggak ada perkembangan ya, boro-boro mau kebaca algoritma." Oke guys, sebelumnya dulu aku juga sama seperti kalian kok, ngerasain apa yang kalian rasakan sekarang. Dan aku tahu banget rasanya ketika kita ada di fase ini ya guys, dan rasanya itu benar-benar gak enak. Kadang ada rasa pengen berhenti di dunia perkontenan, tapi kadang ingat lagi perjalanan kita sudah cukup panjang. Jadi kalau untuk berhenti di tengah jalan sepertinya sayang banget ya kan guys. Nah, jadi di sini aku mau ingatin ke teman-teman, jangan menyerah sebelum kita sampai di tujuan kita ya guys. Bisa jadi kesalahan itu bukan dari konten kita kok. Bisa jadi dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang tidak sehat yang kita lakukan tanpa sadar, yang akhirnya membuat akun kita itu susah kebaca oleh algoritma guys. Dulu awalnya aku juga selalu berpikir ketika konten-kontenku itu nggak ada yang FYP, nggak ada yang rame, kok kayaknya kontenku ini nggak menarik. Tapi setelah aku lihat-lihat, ada beberapa konten kreator yang kontennya itu sama seperti tema kontenku guys, tapi konten mereka bisa aja rame. Dan ternyata yang bikin akunku tuh nggak bisa naik bukan dari kontennya, tapi ada hal-hal kecil yang aku lakukan tidak secara natural ya guys. Nah, untuk interaksi, baik itu di kontenku sendiri ataupun di konten orang lain, mau itu dibalas atau enggak, yang penting aku udah interaksi dulu guys. Nah, ketika ada teman-teman yang berinteraksi di postinganku, kesalahanku adalah setelah membalas komentar, aku langsung mengklik akunnya dan masuk ke profil. Lalu aku lihat postingannya dan meninggalkan komentar dan like tanpa melihat isi kontennya. Karena dulu aku berpikir semakin banyak aku berinteraksi, maka akunku akan cepat berkembang dan akan cepat terbaca oleh algoritma. Ternyata yang aku lakukan itu salah ya guys. Pada kenyataannya algoritma itu akan membaca kalau akun kita melakukan hal-hal yang tidak natural guys. Nah, jadi kalau teman-teman sudah interaksi dan konten teman-teman itu sudah bagus, tapi susah banget untuk dapatkan FYP, bisa jadi pola interaksi kita yang salah. Dan interaksi yang benar yang sesuai dengan kemauan algoritma, kita boleh melakukan interaksi ke konten-konten yang disarankan di beranda kita. Satu hal penting harus teman-teman tahu, bukan berarti semua konten yang lewat di beranda kita harus kita tinggalkan jejak di sana ya guys. Perlu kita pilih-pilih juga mana konten yang bermanfaat, mana konten yang bisa bikin akun kita berkembang. Intinya konten yang berisi dan kita sukai, itulah yang kita tonton dan kita tinggalkan jejak di sana ya guys. Dan setelah aku memperbaiki cara berinteraksiku guys, disitulah algoritma mulai membaca setiap konten-kontenku. Selanjutnya, selain pola interaksiku yang salah, dulu setiap konten yang aku posting, aku selalu menggunakan musik yang disarankan oleh Facebook. Dan dulu aku kira itu aman ya guys, tapi ternyata hampir semua kontenku yang dulu pakai musik disenyapkan guys. Dan dulu aku tidak langsung menghapusnya guys, karena menurut aku sayang aja ya kan. Tapi ternyata setelah pelanggaran yang pertama belum selesai, udah datang lagi pelanggaran yang kedua. Dan setelah pelanggaran kedua belum selesai, pelanggaran ketiga sudah datang lagi guys. Nah, karena terlalu sering melakukan kesalahan, algoritma itu membaca akunku sebagai pelaku spam guys, yang akhirnya setiap
berharap konten-kontenku tidak disebarluaskan oleh algoritma. Dan setelah aku tahu semua itu, barulah aku hapus semua konten yang kena pelanggaran hak cipta guys. Dan sejak saat itu aku putuskan untuk tidak sembarangan buat memakai musik ya guys. Dan sekarang setiap kontenku aku isi FO ya. Akhirnya alhamdulillah sekarang konten-kontenku pelan-pelan mulai terbaca algoritma dan pelan-pelan mulai FYP. Nah, itulah pengalaman yang bisa aku bagi ke teman-teman pemula. Semoga pengalamanku bisa jadi pelajaran buat teman-teman lainnya. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, boleh teman-teman like, komen, di save dan di share ya.